Oke, adik-adik, tapi dikit-dikit ya. Bentar, saya setting dulu. Iya, oke. Sekarang kita lanjut setelah berhasil membuat login LMS. Nah, saya pengen kita tuh ngebuat penanda kalau si siswa tersebut ketika masuk ke LMS ya, dia bisa menandai dirinya kalau dia tuh lagi belajar di LMS tersebut kayak gitu. Nah, itu kan berarti sebuah interaksi antara user dengan aplikasi kita kan. Nah, itu kita pakai aja sebagai status aja ya. Status dia sebagai penanda berarti namanya status belajar aja deh ya. Nah, masuknya ke komponen saja ya. Masukin di sini aja. Karena dia kan nanti ada di halaman dashboard juga ya. Ketika si siswa tersebut login ke namanya ke aplikasi kita, masuk ke dashboard dan di situ kan ada tuh nanti kita bikin interact dia sebagai penanda oh kalau dia nih belajar di sini tuh kayak gitu. Oke, di komponen sini kita buat file aja langsung namanya status terus belajar. Nih, saya S nya huruf depannya setiap huruf depannya menggunakan kapital. Terus belajar, terus kita enter ya. Setelah itu kita masuk ke ta- kok JSX sih? JSX sih. Wah, mesti saya rubah jadi JSX. Kita tuh always pakai JSX guys. Ya, jadi nggak ada tulis yang namanya pakai JS. Sebenarnya JS atau JSX sama aja ya, cuman ya jangan sampai salah aja sih. Oke, kita menggunakan import. Oke, import. Nah, kita pakai use text lagi. Biar apa? Karena kan nanti tandanya kan berubah-ubah tuh. Datanya tuh kan dia sedang belajar atau tidak sedang belajar. Nah, kita pakai use text ya. Add. Saya tuh kebiasaan use text. Nah, ini nggak usah enter. Nah, pasang kayak gini. Terus form create. Ya, habis itu titik koma. Enter. Kita pakai function lagi. Function, status belajar. Ya, kita samakan penulisannya seperti di file ini. Buka kurung, ya kan? Lalu kita buka kurawal, enter. Nah, kita menggunakan variabel tetap ya atau const. Nah, di sini kita pakai data array ya, belajar. Nah, kita buat open. Ya, sebenarnya variabelnya yang lebih dari satu gitu loh. Belajar, kita buat variabel, belajar, koma, set, belajar. Sama kayak tadi kita buat, apa namanya, passwordnya sama email. Terus sama dengan use tab lagi. Ini sih kurang lebih sama ya. Use tab, habis itu false. Nah, habis itu kita pick up. Nah, setelah itu kita bikin function lagi. Ini kita enter dikit aja biar rapi. Function. Nah, kita tulis gitu. Mulai belajar, B-nya besar. Mulai belajar, buka kurung, terus buka kurawal, enter. Habis itu kita set belajar, kita tulis true. Oke. Kalau maksudnya gini loh, kalau belajar yang di awal ini tuh awal mulanya kosong dulu. Nah, setelah dia klik, artinya true, artinya kan on tuh dia lagi belajar gitu loh maksudnya. Oh, ini kebalik ya, say. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, seperti itu. Itu jangan lupa kita tikom. Ya, kita tikom. Terus kita ke kurawal yang terakhir ini, yang pertama. Habis itu kita enter. Kita enter lagi. Kita return lagi. Ke kurung biasa. Kita enter. Kita buka tag div. Always setelah return itu udah pasti kita pakai div ya. Jadi jangan dihilangin. Kita panggil nih variabel belajarnya. Ya, terus tanda tanya. Nah, mungkin kalian ada yang tahu nggak kalau tanda tanya ini apa?
Yang bisa jawab saya di komentar, saya kasih hadiah dah. Ya, pernah tuh saya ajarin pas kalian kelas 10 ya. Mudah-mudahan inget dah. Mudah-mudahan. Kita pakai tag P atau tag paragraf ya. Terus kita enter aja. Kita buat statusnya. Ya, status. Status titik dua sebagai keterangannya. Ya. Dia sedang belajar atau enggak. Ya. Di situ, nah itu masuk ke sini ya. Ini kita ke Kurawa, kita tutup forum biasanya yang pertama nih kan ada di antara Kurawal ini. Nah ini kita spasi aja titik dua, habis itu spasi lagi kita buka kurung. Nah, habis itu kita enter. Nah, di sini kita buka tag button, ya kita buka tag button. Nah, di dalam tag buttonnya kita tulis on click, ya. Nah, di tahu nggak on click itu bahasa apa? Ya, kalau yang pernah belajar JS udah pasti tahu. Kalau yang di dalam tag button dan di tambahkan kontak itu udah pasti campuran dari si JavaScript. Supaya apa? Supaya ada lebih interaktif aja tombolnya ya. Nggak cuman ya udah ngeklik selesai gitu. Oke, kita panggil mulai belajar ini loh. Kenapa kita panggil si mulai belajar kan sebagai penanda nih. Nah, kalau dia saat ngeklik mau belajar, kalau dia dihapus, ya udah nanti statusnya ganti tuh jadi sedang belajar. Ya, habis itu di tengah-tengahnya kita kasih mulai belajar. Seperti itu, say. Nah, ini kan udah ya, tutup kurung, kurawal, ya. Terus tag div di sini jangan lupa titik koma. Dan yang terakhir jangan lupa export default. Export default apa, say? Ini status belajar.csx. Seperti itu. Nah, nggak ada lagi yang merah-merah ya. Jadi sudah aman. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi ke bentar. Oke, nah status belajar ini nanti kita tampilnya kan di mapel card-nya juga ya. Ya, nanti biar di masing-masing mata pelajaran tuh dia ada statusnya tuh. Dia mempelajari mapel apa gitu ya. Misalnya bahasa Indonesia, oh dia lagi statusnya belajarnya lagi aktif nih. Oh berarti lagi di bahasa Indonesia atau di MTK kayak gitu. Oke, di Mapelkart kita buka lagi. Nah, di bawah, di function ini kita enter dulu berapa kali, terserah mau dua, ketiga, bebas. Habis itu kita tambahin import. Kenapa kita tambahin import? Supaya ngelink ke status belajar, ya. Status belajar. Nah, dia tuh udah otomatis nih kalau kita udah ngetik sesuai dengan file yang ada di sini ya. Tuh, yang penting di sininya pastiin. Kalau misalnya dot slicing ini berarti artinya dia masih di dalam satu folder components. Jangan sampai di sini tulisnya page atau apa, pastiin kayak gitu ya. Oke, setelah itu, nah, sini kan ada tag P di sini ya, dan post P ini. Kita enter dua kali. Setelah itu, bentar, kita enter lagi, sampai tengah-tengah. Nah, habis itu kita panggil status belajar. Status, pasti. Dah, kita udah mulai pemanggilan. Ya, kalau udah, lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ya status belajarnya ini datanya aktif atau enggak nih di card-card ini ya di setiap materi. Kita cek di halaman mapel ya. Oke, ini saya kontrol C dulu. Nah nih, oke, kita npm run dev dulu. Nih, kita biasa cek. Oke, terus kita tulis mapel. Harusnya si status belajar tuh ada di, nah, ya, ada yang boleh kalau misalnya di kalian tuh kayak kurang pas mulai belajarnya di tengah-tengah sini mungkin nanti kalian bisa pindahin ke bawah sini ya.
Kalau kita klik, ini cuma belajar sih. Cuman kita belum bisa lihat materi karena kita belum bikin database kosongannya ya. Hmm, udah mulai bisa ya. Oke, seperti itu. Ya, itu aja dulu dari saya. Jangan lanjut lagi aja. Udah deh, cukup deh. Ya, sampai sini dulu. Saya stop. Thank you. Bye-bye. Lanjut lagi nanti.